Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Setia Dania Putri. Saya yang siang hari ini bertugas di klinik ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Kiki. Baik, Ibu Kiki. Jadi pada saat ini kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial, yang mana pada pemeriksaan ini mungkin rasanya sedikit tidak nyaman, namun saya akan melakukannya seprofesional mungkin, dan juga tujuannya adalah untuk memperkirakan terkait dengan kelainan apa yang Ibu derita. Segala informasi yang saya dapatkan akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran dan undang-undang praktik kedokteran. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik, kalau gitu kita bisa langsung mulai saja. Pertama adalah pemeriksaan nervus 3 atau nervus oculomotor, lalu berbarengan dengan nervus 4 atau nervus trochlearis dan nervus 6 atau nervus abducens. Pertama adalah melihat kelopak mata pasien, apakah terdapat adanya ptosis atau kelopak mata yang jatuh atau kelopak mata tidak dapat dibuka atau tidak dapat ditutup. Kemudian melihat posisi bola mata, apakah terdapat adanya enophthalmus, exophthalmus, strabismus convergen atau divergen, atau skew deviation, yaitu salah satu bola mata mengarah ke atas atau ke bawah. Kemudian melihat pupil pasien, diinspeksi bagaimana bentuknya, bentuk pupil bulat, isokor, ukuran pupil sekitar kurang lebih 5 mm. Dan refleks pupil, yaitu refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Pertama adalah melihat refleks secara refleks cahaya langsung dan sekaligus cahaya tidak langsung sebelah kanan dan juga sebelah kiri pasien. Refleks cahaya langsung maupun tidak langsung normal dan positif. Kemudian memastikan apakah terdapat adanya diplopia atau tidak pada pasien. Ibu bisa melihat ini seperti ada dua benda atau seperti ada bayangannya begitu, tidak Bu? Tidak. Pasien tidak melihat benda diplopia atau terdapat adanya bayangan atau seperti adanya dua benda. Tidak, maka pasien tidak terdapat adanya diplopia. Memeriksa gerakan bola mata ke segala arah. Ibu ikuti arah dari ujung pulpen ini. Kemudian dinilai apakah terdapat adanya kelumpuhan pada nervus 6, yaitu nervus untuk menggerakkan bola mata ke arah lateral, atau nervus 4, yaitu nervus yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah medial lateral, atau nervus 3, yaitu untuk menggerakkan bola mata ke segala arah kecuali ke arah lateral dan medial lateral. Pada pasien tidak terdapat adanya kelumpuhan baik itu pada nervus 3, 4, atau 6. Nah, kemudian melakukan penilaian apakah terdapat adanya kelumpuhan pada nervus 5 atau nervus trigeminus. Pertama adalah dengan melakukan perabaan pada musculus masseter dan juga temporalis. Ibu gigi-giginya dirapatkan ya. Ya, baik. Tutup mulutnya ditutup. Kemudian diraba musculus masseter dan juga temporalisnya untuk dinilai bagaimana kekuatannya. Kekuatannya baik, kemudian dinilai juga bentuk serta konturnya. Kemudian menilai apakah terdapat adanya deviasi pada rahang bawah. Ibu buka mulutnya, yang gede, keluarkan lidahnya. Ya, pada pasien tidak terdapat adanya deviasi rahang bawah. Kemudian menilai kekuatan gigitan pasien dengan menggunakan tang spalpel. Nah, Ibu digigit ya. Ya, digigit. Oke, sudah Bu. Untuk kekuatan gigitan pasien, kekuatannya kuat. Kemudian melakukan pemeriksaan refleks kornea dengan menggunakan tisu atau kapas, disentuhkan ke bagian kornea pasien, apakah terdapat adanya refleks mengedip atau tidak. Pada pasien, refleks korneanya normal, positif. Kemudian melakukan penilaian apakah terdapat adanya kelumpuhan pada nervus 7 atau nervus facialis. Pertama, melihat bentuk wajah pasien, apakah simetris atau tidak. Kemudian menilai kerutan di dahi, alis, apakah simetris atau tidak. Kemudian bagian dari sulcus nasolabialis, sudut mulutnya, lalu
Ibu coba pejamkan matanya, dibuka lagi. Pejaman matanya, apakah ada bagian mata yang sulit untuk memejamkan matanya atau sulit untuk membuka kembali matanya? Pada pasien simetris dan juga normal. Tidak terdapat adanya kesulitan pada saat membuka atau memejamkan mata. Selanjutnya melihat kerutan di dahi dengan memerintah pasien untuk melakukan mengenyitkan dahinya dan mengangkat alisnya. Ibu angkat alisnya. Pada saat mengenyitkan dahi dan juga mengangkat alis, simetris. Kedua alis simetris dan juga kerutan di dahinya simetris. Jika terdapat adanya kelumpuhan, maka tidak terdapat adanya kerutan atau alis tidak terangkat pada sisi yang mengalami kelumpuhan. Nah, kemudian pasien diperintahkan untuk menjamkan matanya. Ibu pejamkan matanya, memeriksa mencoba untuk membukanya. Ya. Buka matanya, Bu. Dinilai apakah pasien mengalami kesulitan pada saat membuka mata ataupun sulit untuk menutup mata atau terdapat adanya lengur talus atau kelopak mata mudah dibuka pada saat pemeriksa mencoba untuk membuka kelopak matanya. Kemudian memerintahkan pasien untuk menyeringai, menggembungkan pipinya dan juga mencucuk. Coba ibu menyeringai, senyum dan giginya terlihat. Ya, lalu mencucuk, kedua bibirnya dimajukan ke depan dan kemudian menggembungkan pipinya keduanya. Ya. Sulcus nasolabialis akan mendatar, kemudian sudut mulut akan menjadi lebih rendah dan pipi tidak dapat menggumbung pada sisi yang mengalami kelumpuhan. Pada pasien dapat melakukan gerakan menyeringai, mencucu maupun menggembungkan pipinya, maka tidak terdapat adanya kelumpuhan pada nervus 7 atau nervus facialis. Interpretasi pada pemeriksaan ini adalah kemungkinan terdapat adanya lesi pada upper motor neuron jika terdapat adanya kelumpuhan pada daerah di bagian musculus. Selanjutnya adalah melakukan penilaian pada nervus 9 atau nervus glossopharyngeal berbarengan dengan nervus 10 atau nervus vagus. Pertama adalah memerintahkan pasien untuk membuka mulutnya lebar-lebar hingga terlihat bagian dari posterior faring. Ibu buka mulutnya yang lebar, dia keluarkan lidahnya. Jika sudah terlihat bagian posterior faring, maka kita sentuh bagian posterior faring menggunakan tong stautel dan dinilai apakah terdapat adanya refleks muntah. Pada pasien, refleks muntahnya positif normal. Kemudian memerintahkan pasien untuk mengatakan A. Ibu coba bilang A. Ya, sudah. Kita nilai bagaimana ufulanya. Normalnya letak ufula tetap berada di mediannya dan kemudian terbicularis oris atau daerah sekitar mulut. Sedangkan kemungkinan terdapat adanya lesi pada lower motor neuron jika terdapat adanya kelumpuhan baik itu pada daerah sekitar dahi atau musculus frontalis ataupun dan juga di daerah sekitar mulut atau musculus orbicularis oris. Angkat lurus. Nah, sedangkan lesi jika terdapat adanya lesi unilateral, maka ufula akan berdeviasi ke sisi yang sehat dan juga arcus faring akan menjadi lebih rendah dari sisi yang sehat. Sedangkan jika terdapat adanya lesi bilateral, maka akan terjadi adanya disfagia atau regurgitasi. Ya, pada pasien letak ufulanya normal, tidak terdapat adanya deviasi, sehingga kemungkinan tidak terdapat adanya lesi pada nervus 9 dan 10. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pada nervus 11 atau nervus accessorius. Kemudian melakukan perabaan pada musculus sternocleidomastoideus kiri. Dinilai bagaimana kekuatan dari musculus tersebut dan juga panas. Kekuatan pada musculus sternocleidomastoideus pasien kanan maupun kiri kuat, normal. Kemudian melakukan penilaian pada nervus 12. Pasien diperintahkan untuk mengeluarkan lidahnya. Ibu coba keluarkan lidahnya. Ya, kemudian kita melakukan penilaian pada lidahnya.
apakah bentuk sisi dari kanan dan kiri lidahnya itu simetris atau tidak. Kemudian apakah terdapat adanya kerutan, apakah terdapat adanya atrofi, fasikulasi, tremor, ataupun terdapat adanya paresis atau kelumpuhan pada nervus yang ada di lidah. Lalu menilai kekuatan dari lidah pasien. Nah, Ibu, lidahnya coba Ibu dorong ke arah pipi. Ya. Coba ke arah satunya lagi. Ya. Kekuatan lidah pasien kuat, normal. Lalu memeriksa apakah terdapat adanya disarteria pada pasien. Ibu, coba Ibu bilang ular melingkar di pagar Pak Umar. Ular melingkar di pagar Pak Umar. Pasien tidak terdapat adanya disarteria pada pasien. Keluhan pada pasien ini adalah tidak terdapat adanya kelumpuhan pada nervus 12